Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufin wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Para hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak khususnya pada diri saya sendiri, umumnya pada para hadirin semua, marilah kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehat lahir dan batin, yang mana kalau misalkan nikmat tersebut itu dibandingkan dengan amal perbuatan kita, mungkin tidak ada apa-apanya. Maka marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap waktu. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabatnya, para tabi'innya, hingga umatnya akhir zaman. Hadirin rahimakumullah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh rahmat ini dalam acara Multaqa Ulama Aswaja 1445 Hijriah Mataraman, yang mana pada malam hari ini insyaallah akan membawakan topik yang akan kita bawakan adalah rempang dicengkram oligarki, perubahan inqilabi, campakan ideologi jahili. Adapun acara Multaqa Ulama ini rutin diadakan setiap bulan sekali, 1 bulan sekali di seluruh wilayah Jawa Timur oleh ulama Aswaja. Dan adapun peserta acara ini adalah para tokoh masyarakat, ulama dan kaum muslimin yang akan peduli dengan agamanya. Insya Allah pada malam hari ini saya dikasih amanah untuk menjadi pembawa acara pada acara malam hari ini. Dan adapun acara-acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini adalah pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan dari sahibul hajat, keempat acara puncak tausiah Multaqa Ulama Aswaja, dan acara kelima adalah pembacaan hasil kajian yang disampaikan oleh Ustadz Asatid tadi. Dan acara keenam insyaallah adalah doa penutup yang akan dipimpin nanti oleh
Ustadz Lani harusnya, tapi sampai saat ini belum bisa hadir, mungkin nanti ada penggantinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini supaya mudah-mudahan acara ini penuh berkah. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Galang. Beliau akan membacakan Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 sampai dengan 110. Untuk itu, waktu dan tempat pada Ustadz Galang kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullah khair kasiran pada Ustadz Kenang yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang telah beliau baca menjadi penyejuk terhadap hati kita dan menjadikan amal ibadah bagi beliau, khususnya dan umumnya kita yang mendengarkannya, dan mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Sohibul Hajat. Insyaallah sambutan ini akan disampaikan oleh Ustadz Syahid. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Tahsinul Quran dan kajian online. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa mussallan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa lan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, para bapak, para alim, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri atas nikmat yang diberikannya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita berharap diakui sebagai umatnya. Dengan diakuinya tersebut, insya Allah akan mempermudah kita mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Para bapak, para hadirin, para ulama yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini yang kami hormati para pembicara ya, yang nanti akan menyampaikan beberapa materi yang insya Allah akan disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Di antaranya beliau adalah Ustadz Aziz Muslim dari Ponorogo ya, insya Allah ini dari Jogja semua, dijujuk saja, jadi tidak perlu mendatangkan yang jauh-jauh. Kalau di lokalan saja berkualitas begitu ya, kenapa kita mendatangkan yang jauh-jauh. Kemudian nanti akan disusul Ustadz Abu Ozi, dan juga nanti ada disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yusuf. Kemudian nanti juga akan disampaikan oleh Ustadz Kusnan. Jadi insya Allah ada 4 pembicara yang akan menyampaikan, yang dengan tema pada malam hari ini, rempang dicengkram oligarki, perubahan inkilabi, campakkan ideologi jahili. Jadi dengan kondisi yang saat ini panjenengan juga ketahui bersama, wujud daripada kami ya, para ulama, para alim, para asatid, dengan kondisi yang dimana Rempang itu adalah milik warga atau 17 atau 16 kampung lama, yang dimana kepemilikan itu secara turun-temurun begitu, terkait dengan mereka saat ini belum punya sertifikat, itu sebenarnya adalah hal yang teknis saja, sifatnya ya simbolis saja sebenarnya, tergantung kepada para penguasanya mau nggak memberi yang namanya sertifikat, karena mereka ini sudah yang namanya punya waris begitu. Kalau panjenengan nanti mempelajari yang namanya nizamul iqtisadi, sistem perekonomian Islam atau sistem ekonomi Islam, di sana dijelaskan bahwasanya cara-cara kepemilikan begitu ya, di antaranya adalah dengan cara mawaris, dengan dari warisan. Dari sejarahnya 16 kampung lama di Rempang dan Galang itu semenjak Indonesia belum lahir. Artinya apa? Mereka itu menghidupkan tanah yang mati. Di dalam Islam, ya di dalam fikih Islam
ada yang disebut dengan ajaran Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah yang belum dihuni. Dan ketika seseorang itu memelihara, mengolah tanah yang belum diolah seorang pun, maka itu menjadi kepemilikan orang yang mengolahnya. Maka sangat jelas sudah sejak 1800-an sekian warga 16 Kampung Rempang dan yang itu ya, Galang itu sudah menempatinya. Artinya secara syah menurut hukum Islam mereka itu pemiliknya. Karena saat ini hukum yang diterapkan adalah bukan hukum Islam, maka terjadilah yang namanya walayyaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Jadi orang-orang kafir itu bisa menggusur, bisa menggeser, dan bisa ya menyaduk atau dan memiting bahkan begitu kan. Itu karena hukum yang dipakai itu bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa sangat menjadi viral ya istilahnya. Sebenarnya karena tanah yang digusur itu ada penduduknya. Coba ketika tanah itu tidak ada penghuninya, apa yang terjadi? Tenang-tenang saja. Contohnya apa? Tambang yang dimana isinya itu adalah kandungannya emas dan luar biasa ya, kandungan emasnya itu berton-ton, karena di sana tidak ada penduduknya dan kemudian itu dikelola dengan istilah investasi gitu. Istilahnya keren ya, istilahnya sejuk, istilahnya lembut, tetapi isi daripada kandungan yang namanya investasi itu hakikatnya adalah invasi. Ya, kalau yang saat ini ya, terutama yang di Rempang. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena hukum yang dipakai itu bukan dari Allah, sehingga hukum itu bisa dimainkan. Saat ini yang paling menjadikan kita miris, gegirisi istilah bahasa Jawanya. Gegirisi itu kalau orang Sunda, ini Ustadz Asep orang Sunda ini nggak paham ini. Gegirisi itu adalah medeni begitu. Tahu Ustaz? Kumaha saya nggak tahu. Ya. Jadi hukum yang saat ini omnibus law, satu hukum itu bisa dipakai dari berbagai hukum, termasuk kemarin dari mereka yang bekerja di kesehatan sampai demo ke jalan. Kenapa? Yang di undang-undang itu nggak sesuai begitu. Banyak yang merugikan para pekerja dalam bidang kesehatan. Dan saat ini yang namanya investasi, yang sebenarnya invasi, sama dengan adanya undang-undang omnibus law yang dimana ini bersumber dari diterapkannya demokrasi. Dari situlah mereka itu membuat undang-undang yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Berbeda jika undang-undang itu bersumber wahyu, insya Allah tidak akan bisa diotak-atik siapapun orangnya, karena ini bersumber wahyu, beda dengan bersumber hawa nafsu. Para hadirin, para jamaah, para alim, para ulama, saya sebagai penyelenggaranya ya dari ulama Aswaja Mataraman, khususnya Ponorogo, menyampaikan ahlan wa sahlan bi khudrikum. Terima kasih atas kehadiran panjenengan. Insya Allah panjenengan mangke dapat oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Jangan disimpan di benaknya saja. Jenengan sebarkan kepada minimal tetangga terdekat. Siapa itu? Istri. Siapa itu? Anak. Dan yang lebih luas lagi. Kenapa? Karena saat ini banyak terjadi kefasadan. Oleh karena itu kerusakan ini jangan didiamkan. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah nampak kerusakan di darat, di lautan, diakibatkan oleh
tangan-tangan manusia yang tidak mau mengambil sumber hukum dari Allah. Oleh karena itulah kami Forum Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Matraman khususnya Ponorogo mengajak para alim, para ulama untuk menjadi pelaku dalam mengubah kondisi yang rusak ini menuju kepada perubahan yang islami. Dari saya mengucapkan monggo disimak dengan secara santai tapi serius. Jadi panjenengan boleh minum tapi tidak boleh pulang dulu. Nggih. Karena sudah diundang, monggo nanti dinikmati hidangan yang sudah disediakan. Jika hidangannya kurang menarik bagi panjenengan, kami sebagai penyelenggara mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih buat Ustadz Zahid selaku Sohibul Hajat yang telah menyampaikan sambutannya dan arahannya juga apa yang ingin beliau harapkan pada acara pada malam hari ini. Ucapan terima kasih juga untuk Ustadz Zahid dan juga tim panitia yang sudah mempersiapkan acara ini hingga berjalan dengan lancar. Baiklah, para hadirin semuanya, sebelum kita lanjutkan pada acara pokok pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya untuk lebih khusyuk karena nanti para pembawa materi ini di depan ini tidak bersender, maka alangkah lebih baiknya monggo pada maju ke depan untuk lebih khusyuk dan lebih menyimak dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh para pemateri. Monggo silakan akan maju ke depan. Ini untuk kepentingan dokumentasi juga agar lebih jelas. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah acara puncak Tausiah Multaqa Ulama Aswaja yang insyaallah akan diisi oleh 4 orang asatidz narasumber pada malam hari ini yang akan menyampaikan materi-materi yang telah ditentukan. Untuk itu kami akan panggil dan kami undang untuk maju ke depan para asatidz tersebut. Yang pertama adalah Ustadz Aziz Muslim, monggo silahkan ke depan. Kemudian yang kedua adalah Ustadz Abu Oji atau Ustadz Umar, monggo silahkan maju ke depan. Yang ketiga adalah Ustadz Muhammad Yusuf. Dan yang keempat adalah Ustadz Kusnan. Hadir? Monggo. Beliau-beliau inilah yang akan nanti menyampaikan materi-materi tentang acara pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sampai kepada materi pertama. Materi pertama ini akan disampaikan oleh Ustadz Aziz Muslim. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Ngudi Barokah Ponorogo dan beliau akan menyampaikan materi pertama dengan topik Rempang adalah potret pelaksanaan ideologi zahili kapitalis. Untuk itu, waktu dan tempat kepada Ustadz Aziz Muslim, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin.
Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Ingkang kula hormati guru kula ingkang nomor 1 Pak Eko nomor 1. Ini guru kula aslinya ingkang harusnya tampil beliau. Ini kula menggantikan mawon. Kalian guru kula ingkang terang benderang Mbah Komar. Komar ini kan rembulan. Masya Allah. Alhamdulillah ugi sedaya ingkang rawuh wonten Ustadz Husnul nggih teng mriku wonten ini guru kula sedanten ingkang teng mriki. Nyuwun pangapunten niki melih niki mungkin mbok bilih wonten klentang-klentun jenengan emoti ngoten nggih. Nggih. Alhamdulillah bersyukur kita sedaya dumateng Rasul dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita yang di sini diparingi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat sehat ya. Walaupun niki ada yang kelihatan untuk masuk angin. Mudah-mudahan rawuh panjenengan ke tempat ini menjadi saksi bahwasanya dengan ringan atau berat ini menjadi saksi bahwasanya jenengan ada kepedulian terhadap agama Allah, ada kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang di mana tadi Rempang dan Galang. Dan dengan asar tersebut mudah-mudahan Allah meridhoi kita sedaya ingkang rawuh punika. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita yang hadir ya, keluarga kita yang harusnya kita temani di rumah ini juga mudah-mudahan kan ditinggal kadang rada Pak Eko nggih. Aku mau jadi tinggal berapa minggu barang tak tinggal nah. Ya mudah-mudahan yang ditinggal pun mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutipun mohon dumateng Akang Asep yang Kasep. Ya. Kalau Kasep di sana itu ganteng, kalau kan di sini Kasep itu telat. Tapi alhamdulillah ini tadi tepat waktu ya. Habis Isya itu langsung datang ke sini, alhamdulillah. Jadi Akang Asep matur suwun ugi kepada Sahibul Hajah Ustadz guru saya Ustadz Syahid. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk yang pertama. Soal yang pertama itu paling mudah biasanya nih. Paling mudah nanti penjelasannya yang belakang-belakang nih. Ngaten. Ya, alhamdulillah kados ayat ingkang dipun waos kalian Mas ini tadi Mas Galang tadi bukan Rempang ya. Kebetulan kok nggih sama ya. Mas Galang tadi ada ayat Ali Imran tadi luar biasa ya. Kemudian juga disambung kalian hadis yang disampaikan oleh Sohibul Hajah bahwasanya barang siapa yang di pagi hari ya, man asbaha lam yahtam bi amril muslimin ya falaisa minhu. Terus ngata nih. Barang siapa yang di pagi hari ya, esok-esok tangi turu gitu ya. Sing turu siapa biasanya? Jangan nyebut utang lah ya. Ya, biasanya kan ngurusi kebutuhan dunia. Ngata nih. Kadang anaknya sing njaluk sangu, kadang apa gitu ya. Kadang enek laporan bumbone telas gitu. Nah, itu di dalam hadis ini itu wajar ya. Tapi sebagai seorang muslim kita harus lebih dari wajar ya, harus luar biasa. Yakni apa? Mengurusi urusan kaum muslimin. Karena apa? Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi bahwasanya barang siapa yang pagi hari bangun gitu ya, gak ngeh sampai urusannya kaum muslimin, ngurusi urusannya dewe, jebot dengan urusannya awake dewe, maka tidak termasuk golongannya. Dan ini luar biasa. Ada hadis yang lain itu mengatakan sampai malah ngurusi masalah iman. Ya. Kanjeng Nabi ngendika la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Terus Mas Edi. Ya. Jadi tidak beriman, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya yang seiman. Jadi sampai masalah iman ya, urusannya ambek sesama kaum muslimin diurusi dengan urusan iman. Sampai dia mencintai saudara yang seiman sebagaimana dia mencintai kepada dirinya sendiri.
Nah, maka itu urusan dengan sesama kaum muslimin. Jadi sekarang standar kita tingkatkan ya. Yang awal itu ngikuti tadi kata guru kita itu ideologi jahil kapitalis itu cara penake awake dhewe kami duiten. Leres nih Pak Arif. Gitu. Standarnya moto duiten. Kita gunakan standar yang lebih tinggi lagi, yakni standar syariah Islam. Maka tadi ben selamat dunia akhirat. Ya, jadi kita datang ke sini ya, masya Allah. Ini mudah-mudahan saya berharap dan saya yakin ini adalah wujud kepedulian kita kepada sesama kaum muslimin. Ya, loh, semene apa anu nih ya, misalnya efeknya apa kan gitu. Mungkin ada yang bertanya begitu, terus ya. Semene apa ya iso goyang semono mbane. Kayak gitu. Tapi kita harus ingat, walaupun kecil ya, walaupun kecil, mudah-mudahan peran kita yang datang ke tempat ini seperti seekor semut atau ada yang mengatakan bibit yang membawa napa niku air. Ya, untuk apa? Untuk memadamkan api yang membakar Kanjeng Nabi Ibrahim. Gak mungkin aslinya ya. Semut udul gitu ya. Kan gak mungkin bisa memadamkan api yang membakar Sayyidina Ibrahim. Ya, tapi kemudian ketika ditanya, "Loh, kan niku kok pakai bahasa Surabaya? Gelem-geleme gak mungkin zaman kelakuan jenengan itu bisa memadamkan api yang berkobar." Sama kayak kita mungkin ya. Gak mungkin sampai itu bisa mungkin ngidik-ngidik kebijakan itu. Tapi bagi kita ya, ini adalah sebuah kondisi di mana keberpihakan kita, kan ngoten. Ketika ditanya, sampean nggak mungkin iso mateni api, tapi ketika ditanya lah kok serius men, biar Allah mengetahui di mana saya berpihak. Saya berpihak kepada Nabi Ibrahim atau kepada Namrud, kan gitu. Mengatakan. Jadi mudah-mudahan kedatangan kita itu adalah sebagai wujud keberpihakan kita kepada kaum muslimin di Rempang Galang yang menurut catatan ini tadi tak lihat itu mulai dari tahun 1834 niku sudah di Rempang. Wis anaknya turun piro nih 1834 ya. Karena ada penerapan ideologi yang tidak sesuai atau ideologi jahil yang tadi disebutkan ya. Betul ya tadi adalah potret pelaksanaan ideologi jahil kapitalisme. Kapitalisme ini kenapa? Kami duiten Pak, penake ngoten. Tapi niki ben rati napa niku keren ya. Kita ambilkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitalisme adalah sistem dan paham ekonomi atau perekonomian yang modalnya atau penanaman modalnya, kegiatan industrinya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas. Jadi begitu. Jadi persaingan yang bebas. Persaingan bebas itu yang menang sinten? Hiu kare iwak cucut. Ya tentunya yang menang hiu kan ngaten. Saya nggak ngomong paus ya. Nah gitu. Jadi kapitalisme itu cirinya ada 3. Ini perlu dicatat. Kapitalisme itu cirinya ada 3. Ya, gitu ya. Ini hari kita ingat. Saya ulang biar ingat. Jadi yang pertama itu sekulerisme. Kapitalisme ada 3 ciri yang melekat pada kapitalisme. Yang pertama itu sekulerisme. Sekulerisme ini kenapa? Fasluddin anil haya. Memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama itu dipisahkan dari kehidupan. Agama kita itu nek iso ojo ngurusi sing masalah-masalah ngene iki. Mergane nek diurusi masalah ngene iki, kapitalisme gak bagian. Ya kayak tadi ya, tanah yang sudah dihidupkan maka itu bisa menjadi hak pribadi. Tapi dengan kapitalisme maka agama itu sebisa mungkin ranahnya tidak sampai meluas. Nah gitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah azas manfaat.
Mengatakan azas manfaat. Jadi mana yang lebih bermanfaat, yang penting manfaat, mau halal mau haram, maka itu diterjang saja. Kasino perjudian nah itu kalau memang menguntungkan kan bisa jadi legal. Di sebagian negara tetangga awake dhewe untuk ngalor sithik ngono pun enten. Di mana itu? Tetangga negara sebelah ya. Itu kasinonya legal. Yang Ustadz Kohlim itu ya yang berasal menceritakan tentang kasino internasional. Jadi nggak ada syariahnya kasino. Ya, sabu-sabu misalnya atau peredaran obat terlarang kalau memang menguntungkan maka itu bisa jadi berjalan dan ini membahayakan. Itu yang kedua, yakni azas manfaat. Maka kadang agama itu ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah menghalalkan segala cara dalam meraih tujuan. Ya. Jadi menghalalkan segala cara dalam meraih tujuan. Jadi gesek menggesek, gosok menggosok itu sudah menjadi kayak menu wajib dalam kapitalisme. Contoh tadi, hanya gara-gara tidak punya napa niku surat maka digusur. Ya padahal seharusnya tidak. Dan mudah-mudahan kejadian ini ya membuka mata hati kita ya untuk semakin peduli terhadap kaum muslimin. Dan juga mudah-mudahan saudara kita yang di Rempang Galang ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan juga segera mendapatkan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian waktu ini berapa menit kan? 5 menit, sudah lewat berarti. Sudah ya? Masya Allah, gak kerasa Pak Eka. Nanti bisa dilanjut dengan guru saya aja kalau ada yang kurang. Terakhir saya membawakan sebuah ayat mohon ya. Ayat mohon surat An-Nisa ayat 59. Ini bisa dicek ya. Surat An-Nisa ayat 59. Ini ayat yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini sering kita dengar ya. Ya agar taat kepada ulil amri. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan taatlah kepada ulil amri. Lah kemudian ketika ada masalah terus pundi? Kayak sekarang kan masalah masyarakat dengan ulil amri. Benar ya? Ada masalah, ada persoalan antara masyarakat dan pemerintahan. Di ayat ini sudah ada menunjukkan kesempurnaan Islam. Bagaimana terusan ayatnya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ini yang tidak dikembalikan. Mengatakan. Jadi ketika ada perselisihan maka kembalilah kepada Allah war rasuli in kuntum mu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi ketika ada masalah kembalikan urusannya kepada Allah, kembalikanlah urusannya kepada Rasulullah. Maksudnya apa? Kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya lagi apa? Kepada aturan-aturan Allah. Adab sing rodok nyelukit ngesorane. Lanjutannya tadi, in kuntum tu'minuna nek sampean duwe iman. Ora ngori nih. Bener kan? Nek suwe duwe iman balik enek-enek masalah. Ada tambahan ayat itu ya rodok ngeri juga. Nek gak kembali kepada Allah dan Rasulnya ini ya rodok piye ngoten. Harusnya tidak. Harusnya sebagai orang yang beriman maka kembalikan urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah ahsanu ta'wila. Zalika khairun, dan itu adalah baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Pasti baik akibatnya ketika kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum. Ada kekurangan mohon dimaafkan. Nanti insya Allah dilanjutkan oleh guru-guru kami ini walaupun masih muda nih guru kula nih. Alhamdulillah ya. Ngaten. Mekaten nyuwun pangapunten, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ustaz Ajis Muslim
yang telah menyampaikan materi pertama tentang potret pelaksanaan ideologi kapitalis jahili yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita telah dengarkan bersama bahwa begitu berbahayanya ideologi kapitalis diterapkan di kehidupan sehari-hari, yang mana kapitalis diterapkan itu yang kaya makin kaya, yang melarat malah tambah melarat, yang kuat mungkin bisa yaitu meeting bagi yang lemah. Maka daripada itu berhati-hatilah kita dalam melaksanakan bermuamalah kita dalam sehari-hari. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuki materi kedua. Materi kedua akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ozi atau Ustadz Umar. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Khairul Ummah Sumoroto. Beliau akan membawakan topik perjuangan ideologi manhaj Nabi bersifat inqilabi. Untuk itu, waktu dan tempat kepada Ustadz Umar atau Ustadz Abu Ozi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf pada saat yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi وليتزام بطريقته وترسم خطاه وجعل أكيدة الإسلامية حساسا لفقرته وأحكم شرعية مقياسا لأعماله ومصدرا لأحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخهم ولمن أجازهم إلى منتهى إسنادهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta para muhibbin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bersalawat kita kepada baginda uswah kita, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya benar-benar diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu di antara umat-umat beliau dan berhak atas syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Izinkan Al-Fakir melanjutkan materi yang pertama tadi dari Ustaz Aziz Muslim. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri yang pertama tadi tentang fakta-fakta yang berada di Rempang. Kita tentu masih ingat dalam benak kita beberapa waktu yang lalu juga kurang lebih sama kasusnya dengan Rempang, yaitu kasus Wadas. Dan itu yang ada di publik. Belum lagi yang kemudian tidak terekspos di media massa. Bagaimana pembuatan proyek strategis nasional itu luar biasa jor-jorannya hari ini. Ayah ulama, kalau kita kemudian berkaca dari kasus Rempang dan Wadas, maka tidak menutup kemungkinan, sangat-sangat mungkin apa yang terjadi di Rempang dan apa
yang terjadi di Wadas sangat-sangat mungkin akan terjadi pada diri kita juga. Dengan dalih proyek strategis nasional, kemudian negara dengan arogansinya menggusur bangunan dan tanah-tanah milik rakyatnya sendiri. Pertanyaannya kemudian, mengapa hal ini bisa terjadi? Ada di benak kita, mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya cuma karena satu hal, cuma karena satu sebab saja, yakni dicampakkannya aturan, undang-undang, syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menerapkan undang-undang yang dibikin oleh manusia, di mana undang-undang yang kita terapkan hari ini itu lahir dari sebuah sistem kapitalis liberal, bagaimana yang disampaikan oleh pemateri yang pertama tadi. Sehingga kita lebih hari ini, negeri kita itu lebih memilih menerapkan undang-undang yang dibuat oleh manusia, mengabaikan undang-undang yang dibuat oleh pencipta manusia. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memperingatkan kita, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada, dan barang siapa berpaling an dzikri, dari peringatanku, dari peringatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna lahu, maka bagi orang-orang yang berpaling dari peringatannya Allah tadi itu, ma'isyatan dhanka, penghidupan di dunia yang sempit. Dan tidak cukup demikian saja, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di hari kiamat nanti kami himpun mereka dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Padahal berbagai hadis itu menjelaskan bagaimana kehidupan kita di hari kiamat itu. Hadis yang mengatakan, ada hadis riwayat yang kemudian mengatakan bahwa saking Masya Allahnya kehidupan kita di padang mahsyar itu, bahkan keringat kita itu akan menenggelamkan kita. Ada lagi hadis yang menyebutkan saking dahsyatnya itu, bahkan orang-orang dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dan mereka tidak akan peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Artis secantik apapun tidak akan peduli, karena apa yang ada di hadapan mereka, ya yaumul hisab, itu lebih membingungkan mereka daripada apa-apa yang terjadi di saat itu. Dan bayangkan kita dalam kehidupan seperti itu, keadaan seperti itu, dan kita dihidupkan dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Masya Allah, gara-gara meninggalkan peringatan Allah. Maka ayuhal ulama, solusi atas berbagai kekacauan ini, solusi atas Rempang, solusi atas Wadas, juga berbagai solusi atas carut marutnya negeri ini, itu sebenarnya itu bukan sekedar mengganti pemimpin. Sudah berapa tahun, sudah berapa kali kita berganti pemimpin, sudah berapa kali kita berganti rezim. Dari rezim yang pertama, rezim pejuang, dilanjutkan dengan militer, dilanjutkan dengan seorang profesor cendekiawan, belum lagi ada lagi rezim ulama, ada turunan bangsawan, bahkan sekarang rezim rakyat biasa, yang katanya itu kalau rakyat biasa lebih sederhana, merakyat, tapi ternyata lebih otoriter daripada seorang militer. Setiap ganti rezim kita mengharapkan perubahan yang lebih baik, ternyata setiap ganti rezim juga perubahan bukan menuju ke arah yang baik, tapi menuju ke arah yang lebih buruk. Ekonomi semakin meroket turunnya, bukan naik turunnya ya. Kemiskinan, margin kemiskinan semakin lebar. Disampaikan tadi oleh pemateri pertama, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin nyungsep miskinnya. Belum lagi ditabrak dengan kondisi pandemi beberapa tahun. Jadi semakin ganti rezim justru semakin banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Karena itu ya ulama, yang sebenarnya kita butuhkan itu bukan pergantian pemimpin, tapi perubahan. Perubahan yang bagaimana? Cukupkah kemudian perubahan yang bersifat juz'i, perubahan yang bersifat parsial, perubahan yang bersifat sebagian-sebagian? Misalkan ini, kalau ini
yang terjadi di Rempang itu adalah kasus agraria misalkan, kemudian bagaimana kalau kita ubah undang-undang agrarianya menjadi undang-undang agraria Islam, atau undang-undang investasinya kita ubah undang-undang investasi di dalam Islam, atau mungkin kita terapkan Islam secara bertahap misalnya. Kita tidak butuh yang seperti itu, tapi yang kita butuhkan adalah perubahan yang bersifat inqilabi, perubahan yang bersifat inqilabi, perubahan yang bersifat mendasar dan juga menyeluruh. Jadi bukan perubahan juz'i. Yang kita butuhkan bukan reformasi, tapi yang kita butuhkan adalah revolusi. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah secara menyeluruh, secara kafah. Kita diperintah untuk taat kepada Allah, melaksanakan syariat Allah secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Perintahnya Allah itu kita diminta untuk udkhulu, masuklah ke dalam fis-silmi, ke dalam agama Islam kafatan, secara menyeluruh. Tidak setengah-setengah, tidak sebagian-sebagian. Maka ya ulama, untuk mewujudkan Islam yang kafah tadi, hingga nanti terwujudlah istiqnafil hayatil islamiyah, kembalinya kehidupan Islam di tengah-tengah kita, maka butuh perjuangan. Kan ngerti nggih? Butuh perjuangan. Dan perjuangan ini harus bersifat jama'i. Amalnya adalah amal jama'i, bukan amal pribadi. Karena tidak mungkin perjuangan yang berat ini, tugas berat ini diemban oleh seorang saja. Mungkin Anda Ustaz Zahid, karena orangnya kuat gitu, saya sendiri yang mengemban. Anda akan bisa. Anda akan bisa. Maka butuh amal jama'i. Dan tugas jamaah ini juga merupakan perintah Allah untuk adanya sekelompok umat, sekelompok orang, jamaah, yang tugas jamaah ini adalah yad'una ilal khair. Ya, tugas jamaah ini adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar juga merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Bagaimana firman Allah yang disampaikan oleh Ustaz Galang tadi di awal, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kalian itu segolongan umat yang tugas segolongan tadi itu, yang tugas jamaah ini tadi, yad'una ilal khair, mengajak kepada khair, kepada kebaikan. Al khair ay al Islam, mengajak kepada kebaikan itu adalah mengajak kepada Islam. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, tugas jamaah tadi juga mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Itulah tugas jamaah itu. Maka ayuhal ulama, kutlah ini, jamaah ini memperjuangkan li istiqnafil hayatil islamiyah, kehidupan yang islami, itu dengan thariqah dakwah Nabi, yaitu dakwah yang bersifat fikriyah la madiyah, dakwah yang bersifat pemikiran la madiyah, tanpa kekerasan, tanpa kekerasan. Karena thariqah dakwah Nabi SAW ketika di fase Mekah itu, beliau berdakwah dengan pemikiran tanpa kekerasan. Tidak pernah sama sekali baginda Rasul itu di fase Mekah kemudian meminta para sahabat itu mengangkat senjata berperang, tidak pernah. Mengkudeta juga tidak pernah. Itu bukan thariqah dakwah Nabi SAW. Sampai nanti terwujudnya Daulah Madinah yang pertama, yang di situ kemudian Islam bisa ditegakkan secara menyeluruh, secara totalitas. Maka ya ulama, timbul pertanyaan kemudian. Ada sebagian kaum muslim bertanya itu, kalau kemudian itu adalah dakwah Mekah, berarti kita boleh dong menerapkan Islam secara bertahap. Sholatnya dulu kalau begitu, setelah itu zakatnya, puasanya, dan lain sebagainya, baru kemudian nanti mengajak ke undang-undangnya. Pertanyaan saya kemudian, di fase Makkah apakah Islam sudah turun keseluruhan? Tidak. Di fase Makkah itu Rasulullah itu menerima wahyu masih sebagian-sebagian. Karena itu yang beliau terapkan juga sebagian-sebagian. Nah hari ini umat Islam hari ini itu sudah menerima wahyu keseluruhan.
tidak lagi sebagian, dan kewajiban kita itu taat kepada keseluruhan wahyu tadi, bukan sebagian-sebagian. Maka ayuhal ulama, yang terakhir, kemudian dakwah yang dilakukan oleh jamaah ini adalah dakwah yang bersifat siasah, politik. Siasah riayatu su'unil ummah. Siasah itu adalah mengurusi urusan umat. Maka kita harus berpolitik. Karena memperjuangkan Islam agar tegak menjadi satu-satunya hukum yang ditaati adalah aktivitas politik. Berusaha mengembalikan hukum-hukum Allah itu juga merupakan aktivitas politik. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar yang paling utama, yakni muhasabah ila hukam, mengoreksi penguasa, menasihati penguasa, mengkoreksi kebijakan-kebijakan penguasa, itu juga merupakan aktivitas politik. Makanya jamaah ini juga harus bersifat politik, siasah. Tapi jangan kemudian aktivitas politik seperti yang sekarang nantinya, menjilat penguasa untuk mendapatkan posisi. Apalagi tadi yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi, untuk mendapatkan tujuan itu menghalalkan segala cara, bukan seperti itu. Maka sebagai penutup ayuhal ulama, inilah thariqah dakwah yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Fakir mengajak panjenengan semuanya untuk bergabung dengan jamaah yang seperti ini, supaya kita nanti di akhirat itu punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berandai-andai seandainya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di samping kanan kiri kita itu ada penduduk Rempang, ada penduduk Wadas, yang mereka itu mengadukan kezaliman yang mereka terima kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengadukan diamnya kaum muslimin atas kezaliman yang mereka terima. Apa argumentasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu mari bersama-sama kita berjuang supaya Rempang, Wadas dan lain sebagainya tidak terulang lagi di masa depan, supaya anak cucu kita itu hidup dalam keadaan kehidupan yang Islami, tidak khawatir rumahnya tergusur, tidak khawatir karena banyaknya friksek dan lain sebagainya, tidak khawatir kehidupan mereka, tidak khawatir keimanan mereka, karena kehidupan mereka diatur dengan kehidupan Islam. Dari Al-Fakir kami mohon maaf atas segala khilaf, mungkin offset ini mungkin offset agak panjang. Dari Al-Fakir mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khair kepada Ustaz Abu Uzi yang telah menyampaikan materi yang kedua tentang perjuangan untuk manhaj Nabi bersifat inqilat, yaitu mendasar dan menyeru. Mudah-mudahan tidak ada lagi rempang-rempang lainnya dan wadas-wadas yang lainnya. Dengan cara kita menerapkan undang-undang yang hakiki yang Allah buat, bukan lagi undang-undang yang sifatnya manusia bikin. Sebab kenapa? Selagi undang-undang yang manusia bikin berganti kekuasaan, maka berganti lagi kemauan sesuai dengan kehendak dan kemauan penguasa yang lagi berkuasa. Seenaknya mereka ganti undang-undang untuk keperluan pribadi dan golongan. Maka untuk itu marilah kita berusaha tetap istiqomah berdakwah. Mudah-mudahan ada perubahan ke depannya, dan mudah-mudahan undang-undang yang akan kita perjuangkan adalah undang-undang yang hakiki yang Allah berkatakan dan tercantum dalam Al-Quran. Baiklah, untuk selanjutnya kita sampai kepada materi yang ketiga, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yusuf. Beliau adalah seorang entrepreneur muda, pengusaha Muslim Ponorogo. Beliau akan membawakan topik larangan memberikan jalan kepada negara kafir menguasai kaum muslimin. Insyaallah sangat menarik topik ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dikasih iman sama Allah, yang itu harus kita jaga. Karena tanpa iman yang dititipkan Allah dalam kolbu kita semuanya, insya Allah antum-antum semuanya nggak akan hadir di sini, insya Allah. Mungkin lebih pilih nonton sinetron, lebih milih di rumah sama keluarga. Tapi karena Allah titipkan iman, insya Allah antum berangkat menghadiri majelis ta'lim. Insya Allah ini yang harus kita syukuri. Salawat juga salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawakan syariat terbaik untuk umat manusia sejak Nabi Adam sampai kita. Syariat yang terbaik ya, sudah paling sempurna. Insya Allah yang akan membawa kita ke jannahnya. Ayyuhal ulama, ikhwan fillah rahimakumullah. Saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang larangan memberi jalan kepada negara kafir untuk menguasai kaum muslimin. Insya Allah nggak akan overtime, nggak akan, karena semuanya udah disampaikan sama adik-adik saya ini, udah lengkap semuanya, jadi habis materinya, insya Allah. Jadi insya Allah nggak overtime. Dulu pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang gubernur Mesir yang namanya Amr bin As. Gubernur Mesir Amr bin As ini berencana untuk menggusur sebuah gubuk milik orang Yahudi untuk membangun masjidnya. Mulia kan, rumah gubuk orang Yahudi mau digusur nih untuk bangun masjid. Kalau sekarang kira-kira jalan enggak? Cepat, bung, selesai urusannya. Untuk bangun hotel aja cepat kok, apalagi bangun masjid. Tapi apa yang terjadi? Pemilik rumah ini, orang Yahudi ini, protes, nggak terima. Dia ngadu, melakukan perjalanan yang cukup jauh menghadap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, protes. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya gubernurmu telah berbuat zalim kepadaku. Dia mau merubuhkan rumahku untuk dijadikan masjid. Apa jawaban dari sang khalifah, sang Amirul Mukminin? Dia bilang, dia cari tulang unta dari sampah, diambil tulang unta, dia goreskan pedangnya di situ, diberikan kepada sang Yahudi. Berikan ini kepada Gubernur Amr bin As. Bingung orang Yahudi. Aku kira-kira atuh-atuh pradul, malah tuh kok kira dikasih tulang unta diambil dari tempat sampah pula. Kok gak kajen gini? Protes, bingung dia. Ya sudahlah, orang ini yang dihadapi seorang khalifah, dia terima tulang untanya, dia bawa pulang ke Mesir, serahkan kepada sang gubernur Amr bin As radhiyallahu anhu. Melihat tulang dengan goresan pedang yang dia katakan Yahudi ini sesungguhnya dari Amirul Mukminin, gemeter badannya sang gubernur ini, pucet langsung. Bingung Yahudi ini, loh kenapa? Tahu nggak kamu apa pesan yang disampaikan oleh Amirul Mukminin? Kalau aku melanjutkan proyekku, niscaya aku akan seperti tulang unta ini. Gak berani, batal. Ini rencana pembangunan masjid. Masya Allah, bingung orang Yahudi. Gitu ya Islam ya, nggak membeda-bedakan orang kafir sama orang muslim, nggak dibeda-bedakan. Saking senangnya mendapat perlakuan itu, akhirnya apa? Dia serahkan rumahnya kepada gubernur Mesir untuk dipakai bangun masjid, diserahkan sukarela. Dan akhirnya suatu kisah mengabarkan dia malah masuk Islam. Karena apa? Dia merasakan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ini yang dimaksud orang Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Nah hari ini umat Islam di Indonesia sebagai penduduk mayoritas
terusir oleh orang Islam sendiri, mulai dari Wadas, mulai dari Rempang dan segala macam yang ini kayaknya bakal terus berlanjut dengan menguasai daerah-daerah sesuai kebutuhan mereka, sesuai kebutuhan kaum oligarki. Dan kenapa? Karena itu dengan mudahnya dilakukan. Kok bisa dengan mudah dilakukan? Karena peraturan yang dipakai, karena hukum yang dipakai bukan hukum dari Allah. Yang dipakai hukum-hukum buatan manusia. Nah, hukum buatan manusia itu paling gampang bikinnya, tinggal di apa yang dibutuhkan. Butuhnya apa? Butuh tanah. Oke, bikinkan hukumnya, disusun, disahkan, laksanakan, selesai. Mereka tutup mata, ini melanggar syariat Islam apa enggak? Enggak peduli. Sebegitu jahatnya mereka terhadap umat hari ini. Bagaimana Islam bisa dikatakan rahmatan lil alamin hari ini? Padahal seperti tadi, kalau jenengan tadi dengarkan Ustaz Galang yang masih muda ini bilang tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Sungguh-sungguh Allah itu sebenarnya menciptakan kita umat Islam ini sebagai sebaik-baik umat. Tapi apa itu sudah terbukti sekarang? Jenengan sudah merasa menjadi umat terbaik belum? Terbaik apa sobek iya. Itu kenapa? Karena itu tadi kita yang dipakai, kita ini sesombong-sombongnya zaman ini, serakus-rakusnya ya zaman ini. Kenapa? Saat ini zaman ini manusia merebut dengan sombongnya, merebut hak Allah untuk mengatur manusia dengan aturan-aturan mereka. Ini hak Allah untuk mengatur manusia, bukan hak mereka. Maka kata Allah dalam Quran surat Al-Maidah 49, Allah katakan, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Sekarang kita mengikuti wahyu Allah apa mengikuti hawa nafsu mereka kira-kira yang membuat peraturan tentang Rempang ini? Kalau ikut wahyu Allah aman kita, orang Yahudi aja aman kok, apalagi umat Islam. Tapi karena mereka menuruti hawa nafsu mereka, maka yang terjadi adalah kita hari ini teraniaya. Ini yang harus kita sampaikan, ini yang harus kita bikin umat ini melek. Tahu bahwa ini nggak sesuai dengan syariat Islam, sampaikan, jangan diam melihat kezaliman yang terus menerus akan mencengkeram kita ini. Insyaallah ya, sampaikan, jangan didiamkan. Minimal kayak itu tadi kata Ustadz Aziz, semua tadilah minimal Allah tahu saya di pihak mana, nggak ada hasilnya, biarin, nggak peduli, yang penting Allah tahu saya nggak di pihak mereka, di pihak yang penguasa zalim. Insyaallah seperti itu. Dan demokrasi yang hari ini mengatur kita itu adalah sebenarnya penyebab utama dari berbagai kerusakan yang ada di saat ini. Berbagai kerusakan, mulai dari Papua sampai Aceh, itu penyebab kerusakannya apa? Karena sistemnya sistem demokrasi, sistem kufur, bukan sistem Allah. Dan keadilan yang hakiki hanya akan bisa didapatkan ketika kedaulatan itu kita kembalikan kepada syariat Islam saja. Insya Allah kita akan menempati posisi yang seadil-adilnya, insya Allah. Seperti kata Allah, walan taj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ini janji Allah, kata Allah. Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Orang beriman gak bakal kalah. Bagaimana caranya? Orang iman yang taat kepada syariat Allah, bukan orang iman yang ala prasmanan. Ya wis aku tak sebagian melo iki lah, sebagian melo sing kono. Lah sepi lah mampu ngono. Bukan begitu. Padahal setiap hari Jumat kita diingetin nama khotib, selalu ngingetin kita ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu setiap Jumat. Kalau sampai khotib lupa menyampaikan itu, batal khotbahnya. Apa kata khotib? Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, ojo didik-didik.
Kita harus total. Takwa itu serahkan semuanya kepada Allah saja, jangan ngarang sendiri. Sudah pertanyaan belum? Kayaknya sudah deh. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita hari ini tercengkram oleh oligarki, sebenarnya bukan salah siapa yang mimpin. Enggak ada salah yang mimpin, bukan. Yang salah adalah karena pemimpin itu memakai sistem yang salah. Jadi berapa kali pun ganti pemimpin, ya kalau selama sistem yang dipakai tetap buatan manusia, insya Allah kita akan tetap tercengkram oleh oligarki, dan itu harus kita lawan, harus kita singkirkan. Dengan cara apa? Apakah kita harus melakukan perang? Enggak. Seperti kata Ustaz Umar tadi, kita lakukan adalah sampaikan aja kepada umat, untuk umat menyadari bahwa kita harus taat kepada Allah dengan setaat-taatnya. Insya Allah seperti itu. Udah panjang, saya takut Ustaz pembicara terakhir kayaknya nggak kebagian apa-apa nih. Nggak enaknya ngomong bagian terakhir begitu, udah dihabis. Kenapa pembicara sebelumnya? Seremnya di bagian itu. Insyaallah. Baik, sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada yang kebablasan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yusuf yang telah menyampaikan materi tentang larangan memberikan jalan pada negara kafir untuk menguasai kaum muslimin. Jadi apa yang sudah beliau sampaikan, memutuskan suatu perkara itu harus dengan atau harus sesuai dengan hukum Allah dan bukan dengan hawa nafsu. Insya Allah kalau segala sesuatu jadi diputuskan dengan hukum Allah, keadilan akan terjadi. Amin. Baiklah, materi yang terakhir, insya Allah materi ini akan disampaikan oleh Ustadz Kusnan. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Buya Hamka Kartosari Indah. Beliau akan membawakan topik ulama penggerak perubahan pewaris Nabi dan tolak pengawasan masjid oleh BNPT. Untuk itu waktu debat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama dan generasi muda yang soleh, seorang pejuang yang insya Allah yang diidam-idamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penerus perjuangan umat Islam untuk menegakkan syariat Allah. Maka dengan adanya pemahaman kajian yang KW1 ini, jadi kalau emas itu insya Allah 24 karat. Yang sebelum-sebelumnya kita itu menerima dakwah cuma NTCR saja, nikah talak rujuk. Maka dari itu dengan materi yang disampaikan para ustadz tadi benar-benar merupakan renungan bagi umat Islam yang 85% bahkan lebih umat Islam itu semakin meningkat, tapi ternyata kualitasnya itu perlu dipertanyakan. Maka dari itu marilah kita selalu memohon pada Allah dengan kemauan dan kemampuan kita, syariat Allah bisa tegak dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, sholawat dan salam selalu diberikan Allah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya sehingga kita bisa menjadi orang yang lapang dada. Karena untuk kajian itu, kalau kajian akidah syariat Islam itu sumpek biasanya dodoni wedi, karena memang yaitu setan lincirnya lah apa meden-medeni ya. Ini maka luar biasa ini. Bapak Ustadz dan generasi yang berbahagia. Jadi kalau materi yang disampaikan saya itu masalah perubahan sebagai apa? Pewaris Nabi dan melarang BNPT untuk mengawasi masjid. Ini yang pertama, kita sebagai pewaris Nabi ini ya sudah disampaikan oleh Ustadz semuanya tadi, tinggal bagaimana aplikasinya, nggak perlu diulang-ulang. Bagaimana kita bisa menambah jamaah, menambah umat. Ini kira-kira gampang apa sulit ini? Mohon dijawab nih. Pripun pandanganipun? Jawaban yang ada dalam hati para bapak-bapak itu gampang apa sulit? Coba ini jujur aja. Kalau menurut pandangan bapak bagaimana ini? Gimana? Setuju yang sulit apa yang mudah? Bagi Allah itu tidak ada yang sulit, itu mudah ya, karena Allah tidak butuh triliunan manusia melihatan orang, tapi mereka itu ingkar. 1-2 orang pun kita istiqomah, itu banyak yang tadi akromakum, itulah yang dicari Allah. Maka sikap optimis ini harus utuh di dalam jiwa kita. Karena ketakutan batil ini nakuti beneran pada kita. Tapi bagi Allah 1, 2, 3 orang, 10, 20, 100 bahkan ini yang dicari adalah kualitas KW1 yang seperti disampaikan oleh para ustadz tadi. Oleh karena itu yang pertama, kita nggak boleh takut, sudahlah. Dokter wae mati ya mati. Dokter wae loro ya loro. Ya. Wis pasrah pokokane benjing dipundhut alhamdulillah, sakniki dipundhut alhamdulillah. Karena untuk memantapkan akidah ini Rasulullah tidak pernah gentar. Pernahlah ada suatu hadis, cuma beliau istiqomah lagi, semangat lagi, itu Rasul. Maka ingkang kula aturaken menika, sudahlah berapa orang pun bagaimanapun itu sudah kualitas iman, kualitas akidah lebih berharga 10-20 orang yang benar-benar menegakkan syariat Allah daripada miliatan orang yang cuman abu-abu. Itu yang pertama. Itu terlalu banyak, itu malah yang saya sampaikan cuman pesan saya. Jadi kesimpulannya gampang apa mudah? Mudah. Sebab kalau kita punya pikiran yang sulit, itu karpe setan ini. Iku angel,
Sudahlah apa adanya kita, tetap berjalan. Jadi biar dilapangkan dada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata kuncinya gitu aja. Jadi bala man aslama wajhulillah wa muhsinun wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Baqarah 12 ya Allah. Jadi barang siapa yang menyerahkan diri pada Allah, yaitu dan berbuat baik, maka tidak boleh ragu atau takut dan tidak bersedih hati. Itu jaminan Allah. Maka kita tancapkan betul. Saya katakan, saya sering mengatakan ya begitu. Dokter wae mati dokter wae loro ya loro. Arep sugih ora iso sugih biasa. Wong ora ndek skill aja jaluk sugih. Nah, ini enggak logis. Nah, ini saya bilang begitu. Jadi kita itu yang real aja. Wis pas-pasan tapi alhamdulillah wa syukurillah. Ini kadang-kadang kita membayangkan yang kaya-kaya orang ndek skill pengen sugih. Piye carane? Ini yang pertama tadi. Jadi itu bukan sulit tapi mudah. Itu. Terus yang kedua, ini BNPT ini tugasnya siapa itu Madura itu? Siapa itu? Itu siapa itu? Jadi BNPT penanggulangan Islam Barawi. Islam Barawi yang kini saya nerangne kira-kira. Jadi tentang kita diincar yang masjid ini, bapak pernah diincar di masjid pada sementara apa dideloki karo anu. Nah itu. Jadi kalau memang itu ya biar aja dia nginjeni wong sholat, PSBB pengen sholat. Jadi kayak tadi baca tentang terorisme itu dari Profesor Muladi dan Profesor Beguni itu mengatakan itu subjektif. Jadi tinggal kemauan orang itu untuk apa. Jadi karena tidak sesuai dengan wahyu ya ruwet. Ini ruwet. Makanya kita ibadah dimanapun kita laksanakan dan dakwah kita laksanakan dengan tidak usah takut, dan 1-2 orang pun berapapun tetap optimis, semangat, lapang dada, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Kusnan yang telah menyampaikan materi tentang ulama penggerak perubahan pewaris para nabi dan tolak pengawasan masjid oleh BNPT. Dia mengatakan bahwa kita tidak boleh takut dengan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang luar selama kita kaum muslimin masih yakin dan percaya kepada Allah. Baiklah, itulah tadi materi-materi yang disampaikan pada acara Multaka Ulama Aswaja 1445 Hijriah Mataraman pada malam hari ini. Dan agar lebih jelasnya, pada acara kelima ini akan dibacakan hasil dari kajian-kajian oleh 4 pemateri tadi, yang mana pembacaan hasil kajian ini akan disampaikan oleh Ustadz Chandra. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hasil kajian Multaqa Ulama Aswaja Jawa Timur, Mataraman 25 September 2023. Rempang di cengkeram oligarki, perubahan inkilabi, campakan ideologi jahiliyah. Bentrok antara warga dengan aparat keamanan kembali berulang. Kali ini terjadi di Rempang, Kepulauan Riau. Itulah dampak kezaliman, fasad, kebrutalan dan keserakahan, kerakusan dan kebiadaban sistem kapitalis. Atas nama investasi dengan dalih untuk kepentingan pembangunan dan berlindung di bawah payung hukum, lahan warga diserobot dan dikuasai, sedangkan pemiliknya diusir. Bila tidak mau diintimidasi, didatangkan polisi dan TNI untuk dipaksa pergi. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Oleh karena itu, melalui forum Multaqa Ulama, kami para habaib dan ulama Aswaja Jawa Timur menyampaikan hasil kajian dalam kesimpulan sebagai berikut. 1. Investasi asing dan undang-undang yang menaunginya adalah alat penjajahan. Hukumnya secara syar'i adalah haram berdasarkan berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. 2. Kerusakan atau fasad yang terjadi selama ini hendaknya menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia membutuhkan adanya perbaikan, membutuhkan adanya perubahan, agar segala bentuk fasad atau kerusakan yang terus menimpa hilang dan berganti dengan rahmah, kesejahteraan, kemakmuran, ketentraman, keamanan, kesentosaan, keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 3. Perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan secara inkilabi dari ideologi dan sistem jahiliyah buatan hawa nafsu manusia menuju ideologi dan sistem yang syar'i yang bersumber pada wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. 4. Hendaknya disadari dan jangan sampai tertipu lagi oleh janji-janji demokrasi yang hanya melahirkan pelayan-pelayan oligarki yang mencengkeram ibu pertiwi atas nama investasi. Nabi SAW bersabda, La yuldagul mu'mina La yuldagu mu'minu min juhrin wahidin marrotain. Orang mukmin tidak akan terperosok dua kali pada satu lubang yang sama. Hadis riwayat Bukhari. 5. Diduga bahwa ada indikasi yang kuat para penganut ideologi jahiliyah, baik kapitalis maupun komunis, tidak menghendaki adanya perubahan. Mereka terus berusaha untuk melayani oligarki dan melanggengkan kekuasaan dan penerapan sistemnya melalui mekanisme demokrasi, seraya memarginalkan peran Islam dan umat Islam, serta mengkriminalisasi ajaran Islam dan umat Islam. 6. Setiap usaha untuk memarginalkan peran Islam dan umat Islam
serta mengkriminalisasi ajaran Islam dan umat Islam merupakan usaha yang ahistoris serta merupakan suatu kejahatan dan makar, sebab Islam dan umat Islam adalah unsur utama dalam perjuangan, pembangunan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Kami peringatkan, setiap makar dan kejahatan terhadap Islam dan umat Islam akan ada perhitungannya pada waktunya. Jadi jangan sembarangan dan jangan main-main dengan umat Islam. 7. Para habaib dan ulama aswaja yang berjuang bersama umat hendaknya tetap teguh pada tujuan perjuangan, yaitu istinafu hayatil islamiyah dan istiqomah dalam meniti thariqah Rasulullah SAW, yakni iqamatu daulatil islamiyah. Jangan sampai lupa tujuan dan salah jalan karena tertipu oleh demokrasi. 8. Pengawasan terhadap rumah ibadah atau masjid oleh BNPT adalah tindakan zalim, meresahkan dan haram untuk dilaksanakan, maka ulama dan habaib wajib menolaknya. 9. Khilafah Islamiyah adalah masa depan dunia. Sebuah negara adidaya atau daulatil ula yang akan mengakhiri hegemoni negara-negara penjajah, baik timur maupun barat, baik yang berideologi kapitalis maupun komunis, lalu menebarkan kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, ketentraman, keamanan, kesentosaan, keadilan, mewujudkan rahmatan lil alamin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Quran Surat An-Anfal. Demikian hasil kajian Multaqa Ulama Aswaja Jawa Timur. Kami harap semua memahaminya dan terus beristiqomah dalam menjalankan apa yang sudah ulama serukan ini. Terima kasih. Ada yang kekurangan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Chandra yang telah membacakan hasil kajian dari Multaqa Ulama Aswaja 1445 Hijriah Jawa Timur. Hadirin rahimakumullah, untuk lebih barokahnya acara kita malam hari ini, marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, Allah bisa mengabulkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka untuk doa penutup ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Aziz. Ustaz Aziz untuk memimpin doa penutup pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pangapunten sepindah malih ingkang kajibah wonten doa wonten ing dalu punika qadarullah nembe gerah nggih. Mugi-mugi dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Muhammad Pani ingkang kajibah, mugi-mugi kastelani nggih. Mugi-mugi dipun angkat penyakitipun kalian Gusti Allah. Mugi-mugi dipun paringan kesehatan kalian Allah Subhanahu wa taala. Terakhir monggo sareng-sareng kita berdoa, karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah, dan doa adalah senjata dari orang-orang yang beriman. Oleh karenanya monggo sareng-sareng kita toto niat
ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, yang kita cita-citakan, baik cita-cita dalam kebaikan, baik untuk diri kita pribadi maupun untuk umat Islam semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafina ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lidina jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma rabbana ya Allah, Allahumma ij'alna dawlatan islamiyatan karimah allati tu'izzu bil islam wa ahlihi wa tudhillu biha al kufra wa tughyana wa ahlihi. Allahumma ij'al biladal muslimin khilafatan rashidatan ala minhajin nabiy allati tajri biha ahkamuka wa sunnatu rasulik. Allahumma arhamna bi taufiqi wal hidayah. Allahumma arhamna bi iqamatil khilafah. Allahumma arhamna bi tatbiqi syariah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bapak Ustaz Ajis yang telah memimpin doa pada kesempatan malam hari ini, dan doa tersebut adalah merupakan penutup daripada acara kita pada malam hari ini. Demikianlah acara demi acara telah kita lakukan, telah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita tetap istiqomah dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dan terus berdakwah untuk penegakan negara yang mementingkan keadilan buat masyarakatnya, dan insyaallah menjadikan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsin bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.